Halo pemirsa Gaya TV, apa kabar? Aduh, senang sekali nih saya Egit Hapsari bisa menyapa kembali pemirsa Gaya TV dimanapun Anda berada. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Babe Haikal Hasan. Assalamualaikum Babe, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Kabar baik dan ya. selalu sehat walafiat. Selalu sehat dan juga semangat ya. And happy. Happy is decision. Bahagia itu keputusan. Bahagia itu sederhana nggak tapi? Sederhana, yaitu mensyukuri apa yang ada. Mensyukuri apa yang ada ya. Tapi kadang kalau kita buka sosmed, kadang kita suka mengcompare diri sama orang lain ya, Be ya. Nah itulah sumber malapetaka itu adalah komparasi, perbandingan. So do not compare gitu ya. If you love yourself, do not compare. If you love your wife, do not compare. If you love your husband, do not compare. If you love your company, do not compare. Mensyukuri apa yang ada itulah sumber kebahagiaan. Mantap. Soalnya ini di era keterbukaan informasi, kita mau detox sosmed juga bingung gitu ya. Karena yang viral-viral tuh pasti kita dapat dari sosmed. Salah satunya ada yang viral, tahu nggak Be, ada video viral tentang statement dari salah seorang sosok yang powerful di negara ini mengenai dukungannya atau sinyalnya ke capres. Sebentar. Kalau yang saya tahu, selain presiden ya, yang paling powerful menteri yang mendapatkan penghargaan dan dijuluki menteri terbaik dengan terbaik sinyal positif adalah Pak Prabowo Subianto. Satu. Yang kedua, menteri dengan sinyal juga powerful, dipanggil Lord, kayak tahu deh, dipanggil the most powerful minister, dan banyak juga konotasi negatif. Tapi itu bukan dari kita ya. Saya melihatnya tetap positif, tetap untuk Indonesia dengan cara apapun ya. Itu Bang Luhut Binsar Panjaitan. Dan salah satu menteri juga yang sering tampil di permukaan karena sosmednya kencang itu ya, itu Pak Erick Thohir. Nah, di antara bertiga itu barangkali yang akan dibahas. Siapa ya? Daripada penasaran, kita putar video berikut ini ya. Oke, kita lihat. Tentu Pak Jokowi itu punya pilihan preferensi sendiri. Ya, beliau pasti tentukan ya siapa yang dianggap oleh beliau yang tidak terlalu ngatur beliau, itu aja. Jadi jangan kita ini kadang-kadang susahnya gini, Ros ya. Memang ada calon presiden yang mengatur Pak Jokowi? Nggak ada. Bukan, artinya kamu tuh nembaknya kadang-kadang. Ya memang kan kita harus lupa kadang-kadang ya bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden Republik Indonesia yang mungkin menurut saya yang paling sukses hari ini. Ya. Kita jangan downgrade dia. Kita kadang suka lupa itu. Ya kadang-kadang kan beliau tuh punya perasaan, punya harga diri juga. Ya jangan dianulah. Ya tentu dia jadi bisa kalau, nanti. Dilihat siapa yang paling sering ngangkat, maksudnya muji-muji Pak Jokowi. Yang paling sering muji-muji Pak Jokowi Pak Prabowo. Bukan berarti ke Pak Prabowo. Sangat manusiawi, Rosi. Kalau saya punya pekerjaan yang dianggap orang dunia bagus, orang mengapresiasi itu dan pengen meneruskan itu, ya kan sangat manusiawi kalau dia pikir loh dari pada yang lain yang tidak apresiasi kerja. Oh kan, berarti tanpa rekayasa, tanpa pencitraan, tebakan saya 3 di antara 3 betul ya. Keren emang tebakan tadi tebakan kedua nih bener. The most powerful minister, Bapak LBP. Bahkan netizen menyebutnya Lord. Tapi ya ini kita netizen bukan kita, netizen ya. Tapi emang kadang-kadang ada benarnya. Kan kalau pendapatnya semua benar, semua banyak, berarti akan mendekati kepada kebenaran. Saya lihat memang Bang Luhut dengan segala hormat dan segala hormatnya untuk Bang Luhut Binsar Panjaitan. Memang beliau menteri yang sangat diandalkan, serba bisa, nggak bilang paling tapi dekat dengan presiden, banyak dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar, dan juga ya kaya. Dan bisa dibilang salah satu yang paling senior ya, yang ada di kabinet. Salah satu di antaranya ya kan satu angkatan juga dengan beberapa ya. Nah sebagai tokoh masyarakat dan juga sosok yang memperhatikan dinamika bangsa ini, menurut Babe seberapa penting sih dukungan presiden dan juga dukungan Menko Marifes LBP ini dalam kontestasi Pilpres tahun depan? Oke, seksi banget gitu dibahas. Sangat seksi sebab gini. Kita tahu bahwa
Pak Luhut adalah salah satu the most powerful lah gitu ya di Indonesia. Salah satu ya, di antara lain juga banyak ya tokoh-tokoh yang lain yang bukan menteri juga banyak. Tapi jangan lupa Pak Jokowi itu di balik kesederhanaannya dia juga orang yang nggak gampang diatur kalau menurut saya sih. Kenapa nggak gampang diatur? Saya lihat dari ke belakang dulu ya. Pada waktu aksi 212 kita tuh menduga bahwa Pak Basuki Cahayapurnama ini bakal lolos, nggak bakal dihukum gitu ya. Dan buktinya pada waktu tersangka masih jalan bareng tuh sama Pak Jokowi. Tapi surprise banget, Pak Jokowi tidak cawe-cawe, tidak ikut campur dan menjatuhkan hukuman kepada Pak Basuki 2 tahun kalau saya tidak salah. Dengan segala macam potong tahanan. Di situ saya melihat, oh iya ya, keren juga nih. Kok bisa tidak cawe-cawe, tidak ikut campur gitu loh. Padahal kita tahu kedekatan hubungannya dulu antara gubernur dan wakil gubernur DKI kan, gitu. Dari situ saya ngelihat, oh ya, begitu juga ketika dalam event yang lain lah Pak Jokowi kayaknya sulit juga nih diatur dan dikendalikan gitu ya. Ya bandel juga sih. Jadi tidak mau juga diatur dan juga dia tidak mau cawe-cawe, berarti demokratis lah ya. Pada waktu itu kita melihat seperti itu. Tapi dinamika kan selalu berubah ya. Dinamika berubah. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan segala macam apa gimmicknya gitu ya. Kadang dia bilang si A, kadang dibilang si B, kadang dibilang yang lain gitu. Membuat orang menduga-duga sebenarnya yang didukung oleh Pak Jokowi siapa sih gitu. Dan siapa yang didukung oleh Pak Jokowi kelihatannya akan mendekati kemenangan. Nah gitu aja yang saya lihat sih. Gitu yang saya lihat gitu. Kenapa Babe bisa bilang seperti itu? Padahal kan nanti Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden lagi gitu. Kenapa bisa menjadi semacam quote and quote jaminan gitu? Ya karena gini, karena orang-orang yang di bawahnya Pak Jokowi itu banyak orangnya. Dan ini kritik kita, saya pribadi kepada Pak Jokowi bahwa dulu Bapak bilangnya nggak ada politik balas budi, tapi banyak relawan-relawan Bapak yang diangkat langsung gitu jadi menteri, jadi komisaris BUMN dan sebagainya, bukan karir gitu loh. Apakah pantas seperti itu? Ya berarti Pak Jokowi tidak amanah dan tidak memegang teguh janjinya kalau menurut saya. Kalau dari urusan itu, ya apa boleh buat, bukan 100% salahnya Jokowi, tapi sistem di kita itu yang kacau gitu ya. Sistem yang perlu dirubah itu sebuah sistem. Sistemnya itu adalah politik balas budi, terjebak dalam politik balas jasa, sehingga membuat kita bilang ya apa boleh buat, sedangkan sudah diangkat semua. Nah ketika Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden, kan semua orang itu tetap ada. Dan keberadaan mereka itu menjadi alasan kuat siapapun yang didukung oleh Pak Jokowi ya bakal jadi. Itu saya lihatnya. Baik dari sisi komisaris, baik dari sisi ketum-ketum partai, kan kita lihat semuanya belum ada sesolid ini kan. Bayangkan aja ketumnya dari mulai PDIP pro-nya dengan Pak Jokowi. PKB tidak ya, PKB iya ya, separuh-paruh lah PKB ya, sebagian masuk kepada Pak Gerindra ya. Gerindra juga pasti loyal dengan Pak Jokowi. PKB nggak separuh-separuh kayaknya sih, utuh ya. Cuman yang belakangan ini kita nggak tahu dinamikanya. PAN juga masuk mendukung, terus semua. Saya lihat jadi kok powerful sekali. Jadi siapapun yang didukung jadi nih. Kalau saya lihat sih kayak gini gitu. Tapi memang bahkan di akhir era kepemimpinan Pak Jokowi ini acceptance ratio-nya itu di atas 80%. Ini sesuatu yang wow banget gak sih Be? Jelas, belum ada yang kayak gini. 80% lebih loh. Kayak kesihir gitu. Sorry kalimatnya ya, saya ya? Bukan kesihir tapi apa ya? Positif tau kayak apa ya? I don't know, tapi ini sangat sulit dijabarkan, sulit dipecahkan. Intinya kok masyarakat atau parpol atau siapapun yang terlibat dalam angka itu kok sebegitu kuatnya gitu loh. Sebegitu tinggi persentasenya gitu loh. Padahal apa ya? Oke, di dunia juga ekonomi Indonesia juga dipuji-puji gitu ya. Pertumbuhannya juga hebat gitu ya. Keamanannya juga terjamin semua. Tapi di dalam negeri kan enggak gitu loh. Betul-betul apa ya, intangible ini sangat sulit dijelaskan kalau buat saya sih. Sangat misteri lah kayak buat saya sangat misteri.
PDB kita nggak naik, income per kapita kita masih parah di Asia. Tapi kok sebegitu tingginya gitu loh. Tapi kalau kita mau melihat sisi positif, semoga dengan pengakuan dunia ini menjadi awal perbaikan di dalam negeri ya. Tapi kalau kita lihat dengan acceptance rate di atas 80% itu, mungkin itu menjadi salah satu kuncian ya, dukungan presiden ke arah mana nih ya dalam Pilpres 2024. Tapi menurut Babe nih, kira-kira kalau Babe kan kayaknya bisa gitu membaca karakter dan pikiran seseorang. Kira-kira kriteria apa sih yang dibutuhkan presiden gitu untuk mengarahkan dukungannya di antara ketiga baca pres ini? Kalau saya lihat di antara ketiga itu, Pak Anies akan terlempar dari putaran itu. Bukan putaran presiden, bukan. Ya. Pak Anies akan terlempar dari kedekatan dengan Pak Jokowi. Kita tahu beliau tidak dekat, kita tahu isu di bawah itu kencang sekali berhembus, ada penjagalan. Kita tahu bahwa yang selama ini sering disebut oleh Pak Jokowi itu adalah tentu Pak Prabowo dan yang beruban gitu kan. Sinyalnya jelas gitu. Nih ya. Beruban, bukan banyak uban. Kalau banyak uban ya Ganjar. Tapi kalau beruban ya Pak Prabowo juga beruban gitu. Babe gimana? Saya beruban juga. Nah, jadi kalau konsultasi politik kita lihat dari berbagai sudut ya. Sekarang kita lihat dari kedekatan dengan Pak Jokowi. Ya antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Kalau dari segi kedekatan, Pak Anies unfortunately akan terpental level behind karena yang dilihat adalah kedekatan dan entah kenapa Pak Anies tidak mendekat kepada Pak Jokowi, mungkin dengan jargon change-nya itu banyak melakukan perubahan atau tidak melanjutkan program-program Pak Jokowi. Kita bukan dalam arti menilai program itu baik atau jelek ya. Kita cuma bilang beda visi misi aja nih. Begitu change itu kelihatannya ya change berubah semuanya gitu ya. Itu yang saya lihat. Apakah ini manusiawi apabila presiden memilih atau mendukung bakal calon presiden yang ya udah yang bisa melanjutkan program kerja kuae gitu? Sangat manusiawi. Kalau saya mungkin dipandang juga sebagai tokoh agama, saya ngelihat sahabat pun begitu. Utsman bin Affan pun mengangkat orang yang sangat dekat dengan beliau. Dan itu sah-sah saja dan sangat manusiawi. Kenapa? Karena kalau dekat itu menjewernya enak, ngomelinnya enak. Bener, nggak ada baper ya? Nggak ada baper, mecatnya juga enak gitu ya. Dan ngebenerinnya juga enak, nggak ada jarak. Dan kerahasiaan itu terjamin juga. Jadi nepotisme tidak selamanya jelek ya. Kita deh sekarang gini, kalau ada yang bilang wah tuh kan nepotisme tuh kan, sekarang gini deh. Kita punya perusahaan kita sedang mencari seorang bagian keuangan. Kita tes macam-macam semua tes, ternyata tinggal 2. Satu orang ini kita tidak pernah kenal keluarganya. Hasil tesnya poinnya 9. Dan yang ini kita kenal dia, kenal keluarganya, kenal dari kecil, kenal kakeknya juga, nilainya 9. Yang kita ambil yang mana? Sama-sama bagus nih ya. Sama-sama 9. Yang kita ambil yang mana? Yang dekat dong. Dekat ya. Apakah itu nepotisme? Tidak. Atau mereka punya skor yang sama, jadi sistem merit base atau meritokrasi itu tetap berjalan. Tetap. Nah jadi disitulah mungkin penilaiannya sama nih gitu ya. Cuman diambil yang dekat, yang selama ini komunikatif, yang selama ini terus intens berhubungan erat. Nah itulah gitu. Tapi kalau kita lihat ya dari periode kedua Bapak Presiden Jokowi ini, apakah benar gitu kalau kita bisa menyimpulkan Bapak Presiden ingin yang bisa melanjutkan legasinya? Karena bahkan Presiden Jokowi sendiri ini sudah menyusun RPJPN ya Be ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 hingga 2045 menuju Indonesia Emas. Bahkan ini disahkan sebelum pendaftaran Capres-Cawapres. Nah, kira-kira dari ketiga bakal calon presiden yang ada, siapa yang paling bisa melanjutkan legasi dari Jokowi? Oke, belum lama ini saya memperhatikan terus. Tentu yang tadi saya katakan, Pak Anies Baswedan akan terlempar. Karena koalisinya aja koalisi perubahan ya, gitu ya. Perubahan tidak mau melanjutkan apa yang telah diperbuat oleh Pak Jokowi. Berarti kandidat 2, yaitu Pak Prabowo Subianto dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, di antara mereka berdua, kalau saya menilai, tentu Pak Jokowi akan milih Pak Prabowo. Kenapa tuh, Be? Satu, ya, Pak Ganjar itu
bukan orang yang sepenuhnya merdeka. Artinya? Dia petugas partai. Ini memang secara struktur begitu ya? Dia petugas partai, dia tidak bisa menentukan apapun. Yang bisa menentukan itu ketum partai. Salahnya sendiri kenapa Bu Mega yang tidak maju. Kalau Bu Mega yang maju kan keren. Ketum, masih sehat, masih segar. Kemarin terakhir dijuluki wanita terkuat di dunia yang tersisa. Maju dong Bu. Siap Bu Mega, maju. Saya ketum partai, saya Presiden Republik Indonesia, maju lagi. Itu sah-sah saja, dibolehkan dalam undang-undang. Ya. Nah itu lain cerita. Jadi beneran ya, Margaret Thatcher-nya Indonesia jadi kalau umpamanya berani maju lagi gitu ya. Rupanya menunjuk lagi petugas partai yang baru. Sementara Pak Jokowi juga sebelumnya petugas partai, dan namanya petugas partai gampang aja dikatakan, Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP, Pak Jokowi bukan siapa-siapa, sah-sah saja digituin. Kan ketua partai yang ngomong. Jadi kalau itu terjadi lagi kepada Pak Ganjar, sebagaimana yang kita dengar dari banyak banget pendukung-pendukung PDIP menyesali Pak Ganjar tuh diberlakukan seperti itu, menurunkan Pak Ganjar, elektabilitasnya merosot. Di satu sisi sangat menguntungkan Pak Prabowo dong, yang selama ini makin naik di semua survei, gitu. Ya artinya ya the game is over. The game is over. The game is over. Ya, saya lihat begitu. Kalau kriteria kan banyak kriteria ya. Kalau kriterianya itu bukan kerakyatan nih ya. Kriterianya itu adalah yang tadi yang Mbak Egy tanya, kedekatan kepada Presiden Jokowi. Saya bilang the game is over. Dan juga mengenai political will untuk melanjutkan program kerja dari Presiden Jokowi. The only one. There is no choice. Prabowo Subianto. Kalau dari situ ya. Dari situ. Itu yang saya lihat. Ini menarik juga kalau kita bahas, apakah presiden itu harus ketua umum partai? Karena dari wawancara yang kita kutip dari Kompas TV tadi, Menko Marifest sempat menyebut bahwa presiden kan juga manusia, punya harga diri begitu. Apakah ini ada hubungannya dengan struktur kepartaian gitu? Ya, tadi kita lihat, kita putar ulang sekali lagi kalau perlu. Ya beliau pasti tentukan ya siapa yang dianggap oleh beliau yang tidak terlalu ngatur beliau, itu aja. Jadi kan itu jelas sekali gitu loh, bahwa Pak Presiden itu akan nyaman penggantinya itu orang yang nggak ngatur-ngatur gitu loh. Dan selama ini yang ngatur siapa? Yang memposisikan Pak Jokowi itu sebagai petugas partai itu siapa? Yang berkata dengan tegas di publik, di umum, saya mau menterinya sekian, itu siapa? Ya PDIP. Apakah ini artinya juga Presiden Jokowi tidak mau presiden selanjutnya mengalami apa yang dia alami? Of course, ya? Of course. Itu pernyataan cerdas. saya aku aja gitu. saya melihat seperti itu banget saya lihat. Pak Jokowi tidak nyaman dengan cara diatur-atur, disetir lah dengan cara nggak nyaman, sehingga Pak Luhut bin Sarpanjaitan mengatakan itu. Gitu loh, mengatakan ya seperti itu. Dia nggak demen diatur-atur, dia nggak demen sebenarnya disetir tuh nggak demen. Jadi dia akan nyaman dengan orang yang tidak terlalu mengaturnya. Itu yang saya nangkep gitu loh. Dan seperti yang Pak Luhut sampaikan barusan, siapapun mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus tetap mengakui. Ini saya mengulang kalimatnya beliau. Siapapun yang didukung oleh Pak Jokowi dengan kuat, ya, dengan segala support dan kekuatan yang dimilikinya, maka the game is over. Ya saya sependapat dengan itu. The game is over, betulan. Realistisnya begitu. Tapi kita nggak tahu ke depan seperti apa. Di antara semua itu ada takdir Tuhan yang menentukan. Betul sekali. Tapi kalau kita lihat dari Prabowo Subianto sendiri sebagai bakal calon presiden ya, bukan sebagai Menhan. Seberapa yakin atau seberapa kuatkah statement beliau yang menyatakan bahwa beliau siap melanjutkan program kerja dari Presiden Jokowi? Nah ini yang menjadi kalau menurut pendapat saya sebagai pengamat ya, ada plus minusnya. Plusnya itu adalah dia didukung penuh oleh Pak Jokowi dan semua angkatan, pasukan, jajaran elemen pendukungnya semua akan mendukung itu. Tapi jangan lupa Pak Jokowi juga banyak yang tidak suka. Ketika kalimat itu terlalu vulgar diucapkan, maka yang tidak suka otomatis tidak suka juga dengan Pak Prabowo. Jadi gimana dong? Ya Pak, yang dilakukan Pak Prabowo udah jelas, karena abu-abu itu sangat bahaya dalam politik.
Ya, abu-abu sangat bahaya dalam politik. Katakan dengan jelas, tegas, dan selama ini kan beliau tegas, jelas katakan bahwa apa? Sisa umurku akan kulakukan, akan kucerahkan, akan kuberikan kepada persatuan, kesatuan, dan kedaulatan negara. Itu yang selalu beliau sampaikan. Sisa umurnya, beliau udah selesai dengan umurnya. Kekayaan siapa? Ya, yang ingin kita sebut itu dari mana? Dari sisi kekayaan, oke. Dari sisi pangkat, jabatan, oke. Dari sisi kementerian, jabatan di pemerintahan, oke. Dari sisi kemiliteran, oke. Dari sisi keturunan, oke. Dari sisi keberpihakan, oke. Ya udah selesai dengan dunianya, udah cukup, dia nggak usah ngapa-ngapain. Maka beliau sering berkata, di sisa umur saya mau baktikan semuanya untuk negara. Itu yang salut gitu, yang buat kita salut. Itu yang paling kuat kalau menurut saya statementnya. Itu yang paling kuat ya. Ya kalau misalkan pendapat Babe seperti itu, mungkin sebagai penutup boleh nggak Babe? Soalnya saran dan juga apa ya, kalimat yang dilontarkan Babe itu selalu menggelitik gitu ya. Dan pastinya cukup powerful untuk didengarkan bakal calon presiden. Kalau boleh kasih pesan pada ketiga baca pres, kan baru 3 ya, walaupun belum resmi nih bakal capresnya. Apa pesannya nih? Gini. Ya. Berpihaklah kepada rakyat. Ya, jangan lagi yang lihat suku, ras, kelompok, dan golongan. Jangan juga berada di balik itu semua. Anda akan left far behind, akan terpental jauh ke belakang kalau masih mengedepankan itu semua. Suku, ras, kelompok, agama itu anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah yang kehendaki kita berbeda. Bukankah suku-suku itu ciptaan Tuhan? Bukankah ras, kelompok itu ciptaan Tuhan juga? Dan Indonesia terlalu kecil kalau umpamanya dibuat ini untuk suku tertentu, untuk agama tertentu, untuk kelompok tertentu, untuk organisasi tertentu, untuk ras tertentu. No. Indonesia sangat besar. Tuhan yang berikan 630 bahasa, 714 suku, 13.700 pulau. Itu Tuhan yang memberikan semua. Siapapun yang bisa menjamin itu keren. Kepada capres-capres sekarang yang sedang berlaga, sampaikanlah bahwa dalam waktu 1 tahun tidak ada koruptor di negara ini, tidak ada kasus korupsi di negara ini. Itulah yang paling dibutuhkan rakyat. Ya, sampaikanlah bahwa para koruptor itu layak sekali untuk dihukum mati, layak sekali, karena menghancurkan generasi-generasi yang akan datang. Sampaikanlah bahwa ke depan harusnya kita jaga persatuan, kesatuan, kita mawas diri, kita berhemat secara negara, terutama dari anggaran-anggaran yang tidak berguna di jajaran-jajaran kementerian yang tinggi-tinggi itu, di jajaran BUMN yang tinggi-tinggi itu. Pangkaslah anggaran-anggaran itu. Untuk apa? Untuk membayar hutang yang sudah terlanjur mau menembus 10.000 triliun ini. Bila itu kau lakukan, maka kau angkat kau manusia setengah dewa. Nyanyi long nih. Kayak lagu kan jadinya. Turunkan harga-harga, stabilitasnya lebih dipentingkan gitu ya. Bebaskan rakyat dari pendidikan dan kesehatan. Maka itulah benar-benar kau angkat kau ke 3/4 dewa. Jadi pasnya berapa nih, setengah apa 3/4? Kayak nawar di Tanah Abang gitu ya. Oke, aduh makasih banget pesan-pesannya, semoga ini didengar ya. Pastinya cukup powerful lah untuk membawa perdamaian ya, utamanya menuju pemilu 2024. Terima kasih sekali lagi Babe Haikal Hasan sudah hadir dan memberi insight-nya. Saya Igit Hapsari pamit undur diri bersama Babe Haikal Hasan. Salam Gaya TV untuk persatuan, kesatuan, dan kedaulatan bangsa merdeka. Merdeka.